Tribuners Pendi, 40 tahun, warga desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, tewas setelah kepergok melakukan pencurian jengkol. Kejadian berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 sekira pukul 11 siang di desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan. Korban diketahui tewas setelah dikeroyok oleh pemilik kebun. Diketahui pelaku dalam kejadian ini adalah Darmaji, 40 tahun, dan Purwanto, 42 tahun. Keduanya juga warga desa Trianggun Jaya. Kapolres Musirawas AKBP Andi Supriyadi melalui Kasih Humas AKP Herdiansyah membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa pagi 8 Oktober. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut memang terjadi di desa Trianggun Jaya pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Kronologis kejadiannya, pada hari tersebut korban melakukan pencurian jengkol di ladang milik Purwanto sebanyak 2 karung. Perkelahian bermula ketika korban kedapatan pencuri jengkol milik terduga pelaku. Saat mencuri, korban dipergoki oleh Purwanto dan rekannya lalu ditegur oleh pelaku. Korban yang tidak terima ditegur kemudian terlibat perkelahian dengan pelaku. Akibat kejadian tersebut, Pendi meninggal di tempat kejadian perkara dengan luka di sekujur tubuhnya. Kasih Humas menjelaskan bahwa korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kedua pelaku, Purwanto dan Darmaji, juga mengalami luka dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin Musirawas. Dari insiden tersebut, anggota Polsek Muara Lakitan mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, sarung pisau, topi, tas berisi uang, dan beberapa barang lainnya. Polres Musirawas melalui Polsek Muara Lakitan turut menghimbau kepada pihak keluarga korban agar tidak melakukan aksi saling balas. Ratu Entok ngamuk dan berontak saat akan dibawa petugas ke Polda Sumut. Selebgram Ratu Talisa atau Ratu Entok berpotensi tersangka perdana di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut. Informasi yang diterima wartawan dari pihak warga sekitar yang penasaran dengan penampilan Ratu Entok yang telah dijemput penyidik dari kediamannya untuk pemeriksaan di Polda Sumut, Selasa, 8 Oktober 2024. Saat akan dibawa oleh petugas, Ratu Entok memberontak dan bersikeras tidak mau dibawa ke Polda Sumut, diujar sumber warga sekitar di lokasi kediaman Ratu Entok. Hingga saat berita ini ditayangkan, sejumlah penyidik Polda Sumut disebut sumber masih berada di kediaman Ratu Entok. Sebagaimana diketahui, Ratu Entok dilaporkan ke Ditsiber Polda Sumut terkait UU ITE dan dugaan penistaan agama. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi sebelumnya mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Katanya, pihak penyidik sedang mendalami terkait laporan aduan tersebut dan akan segera memanggil terlapor. Kombes Hadi juga meminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi atas video dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ray di akun TikTok-nya. Sebelumnya, selebgram Ratu Entok resmi dilaporkan sejumlah orang ke Polda Sumut. Laporan pertama oleh warga Kota Medan bernama Daniel Chandra Simangunsong, Jumat, 4 Oktober 2024. Laporan tertuang dalam bukti laporan STPLP B1375X 2024 SPKT Polda Sumut, tertanggal 4 Oktober 2024. Didampingi kuasa hukumnya Andrea Sinambela, Daniel Chandra mengatakan, Ratu Entok dilaporkan dugaan penistaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ET. Daniel Chandra yang juga seorang pengacara menyayangkan ucapan selebgram itu yang dianggap telah menistakan agama Kristen saat live streaming di media sosial Ratu Entok Glosikar. Lantas ia juga mengingatkan kepada masyarakat tidak melakukan ujaran kebencian maupun penistaan agama. Usai melapor, Daniel berharap polisi bergerak cepat menyelidiki dan menangkapnya, meski secara pribadi sudah memaafkan. Terjawab sudah otak bentrok di Penjaringan, bukan gengsi antar suku, Ketua Petir ungkap fakta. Bentrok di Penjaringan Jakarta Utara yang sempat menyeret nama suku Ambon dan Palembang, bukan sama sekali seperti yang diributkan. Dipicu masalah pribadi, bentrok di Penjaringan akhirnya viral sebagai perang antar dua suku yang sama-sama merantau di Jakarta Utara. Hingga akhirnya, Ketua Umum Persatuan Timur Raya Petir, Alex Emmanuel Kaju, membongkar dalang terjadinya ricuh di Penjaringan pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 silam. Seperti diketahui, peristiwa yang berakhir maut ini viral di media sosial dengan sebutan Ambon vs Palembang ini sempat bikin heboh jagat maya. Meski aparat polisi sudah memberikan klarifikasi konflik terjadi bukan karena SARA,
kata kunci tersebut kadung melekat di media sosial. Namun, melalui media sosial TikTok, beredar kabar bahwa dalang dibalik ricuh di Penjaringan ini bukan berasal dari Ambon ataupun Palembang. Pada Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 beredar video klarifikasi dari Alex Emmanuel Kaju. Akun TikTok bernama Roteta Bongkar menayangkan duduk persoalan yang terjadi di Penjaringan. Ditegaskannya, peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan perang suku. Selain itu, Alex juga membeberkan permasalahan itu bersumber pada orang sekitar. Permasalahan itu murni dilakukan oleh oknum dan individu yang terjadi secara spontan, bahkan pada peristiwa itu juga ada kejadian kriminal. Menurutnya, korban saat itu hanya datang membantu dan yang punya masalah sebenarnya adalah dari orang lain. Terpisah, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Fauzan Yonadi mengatakan, pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM 42 di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Fakta seorang camat di Lampung yang tertangkap basah, dipergoki sembunyi di kolong meja. Seorang camat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga terlibat dalam kampanye menjelang Pilkada 2024. Pasalnya, dia tertangkap basah membawa alat peraga kampanye, APK, satu pasangan calon. Bahkan dia bersembunyi di bawah meja kerjanya saat digerebek warga. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 5 Oktober 2024, di kantor Kecamatan Negeri Katon. Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihun Najah, membenarkan adanya insiden tersebut. Benar, dari video yang kami terima, yang bersangkutan diduga bersembunyi saat dipergoki warga, ujar Fatih, Senin, 7 Oktober 2024, pagi. Kejadian bermula saat warga di sekitar kantor kecamatan mendapatkan informasi bahwa camat tersebut membawa sejumlah APK milik paslon tertentu. APK tersebut menampilkan gambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira dan M. Antonius. Warga segera memasuki ruangan camat bernama Enggo Pratama dan menemukan dia bersembunyi di bawah meja. Setelah diminta keterangan, warga memeriksa mobil dinas camat tersebut. Saat diperiksa ditemukan 250 banner dengan kayu penyangga serta 41 kaos bergambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira Muhammad Antonius. Semua barang bukti, baik banner maupun kaos, sudah kami amankan, kata Fatih. Calon Wali Kota Prabu Muli Haji Aryan terang-terangan memamerkan 4 istrinya ke publik saat kampanye beberapa waktu lalu. Aryan secara terang-terangan memamerkan 4 istrinya di atas panggung kampanye di wilayah Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Campai, Kota Prabu Muli pada Sabtu 5 Oktober 2024. Dalam kampanyenya, Haji Aryan yang akrab disapa Cak Arlan menyebut jika dirinya memiliki banyak istri namun dipertanggungjawabkan dunia dan di akhirat. Ia juga menyebut ada yang munafik di mana menyebut hanya memiliki 1 istri namun simpanan ada di mana-mana. Selain mengakui memiliki 4 istri, Haji Arlan juga menjelaskan bagaimana memiliki banyak istri justru bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Jelas hal itu menuai pro dan kontra atas keberanian Haji Arlan saat memamerkan ke-4 istrinya saat berkampanye sebagai calon wali kota Prabu Muli.
ada pihak yang tidak mendukung, namun tak sedikit pula yang menyebut tokoh karet di Prabu Muli itu sebagai sosok gentleman dan jujur dengan kehidupan pribadinya kepada publik. Banyak yang menyampaikan jika Haji Arlan merupakan sosok yang adil dan tanggung jawab dengan para istri, serta membuat 4 istrinya memiliki kehidupan yang berkecukupan. Namun, selain banyak yang mendukung, banyak juga warga yang tidak mendukung serta menyelesaikan kampanye menampilkan 4 istri yang dilakukan Arlan tersebut. Bahkan beberapa warganet menyampaikan jika Haji Arlan terpilih bukan tidak mungkin akan menjadi contoh bagi masyarakat dan ASN untuk beristri lebih banyak lagi. Tribuners, Pendi, 40 tahun, warga desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, tewas setelah kepergok melakukan pencurian jengkol. Kejadian berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 sekira pukul 11 siang di desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan. Korban diketahui tewas setelah dikeroyok oleh pemilik kebun. Diketahui pelaku dalam kejadian ini adalah Darmaji, 40 tahun, dan Purwanto, 42 tahun. Keduanya juga warga desa Trianggun Jaya. Kapolres Musirawas AKBP Andi Supriyadi melalui Kasih Humas AKP Herdiansyah membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa pagi 8 Oktober. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut memang terjadi di desa Trianggun Jaya pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Kronologis kejadiannya, pada hari tersebut korban melakukan pencurian jengkol di ladang milik Purwanto sebanyak 2 karung. Perkelahian bermula ketika korban kedapatan pencuri jengkol milik terduga pelaku. Saat mencuri, korban dipergoki oleh Purwanto dan rekannya lalu ditegur oleh pelaku. Korban yang tidak terima ditegur kemudian terlibat perkelahian dengan pelaku. Akibat kejadian tersebut, Pendi meninggal di tempat kejadian perkara dengan luka di sekujur tubuhnya. Kasih Humas menjelaskan bahwa korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kedua pelaku, Purwanto dan Darmaji, juga mengalami luka dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin Musirawas. Dari insiden tersebut, anggota Polsek Muara Lakitan mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, sarung pisau, topi, tas berisi uang, dan beberapa barang lainnya. Polres Musirawas melalui Polsek Muara Lakitan turut menghimbau kepada pihak keluarga korban agar tidak melakukan aksi saling balas. Ratu Entok ngamuk dan berontak saat akan dibawa petugas ke Polda Sumut. Selebgram Ratu Talisa atau Ratu Entok berpotensi tersangka perdana di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut. Informasi yang diterima wartawan dari pihak warga sekitar yang penasaran dengan penampilan Ratu Entok yang telah dijemput penyidik dari kediamannya untuk pemeriksaan di Polda Sumut, Selasa, 8 Oktober 2024. Saat akan dibawa oleh petugas, Ratu Entok memberontak dan bersikeras tidak mau dibawa ke Polda Sumut, diujar sumber warga sekitar di lokasi kediaman Ratu Entok. Hingga saat berita ini ditayangkan, sejumlah penyidik Polda Sumut disebut sumber masih berada di kediaman Ratu Entok. Sebagaimana diketahui, Ratu Entok dilaporkan ke Ditsiber Polda Sumut terkait UU ITE dan dugaan penistaan agama. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi sebelumnya mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Katanya, pihak penyidik sedang mendalami terkait laporan aduan tersebut dan akan segera memanggil terlapor. Kombes Hadi juga meminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi atas video dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ray di akun TikTok-nya. Sebelumnya, selebgram Ratu Entok resmi dilaporkan sejumlah orang ke Polda Sumut. Laporan pertama oleh warga Kota Medan bernama Daniel Chandra Simangunsong, Jumat, 4 Oktober 2024. Laporan tertuang dalam bukti laporan STPLP B1375X 2024 SPKT Polda Sumut, tertanggal 4 Oktober 2024. Didampingi kuasa hukumnya Andrea Sinambela, Daniel Chandra mengatakan, Ratu Entok dilaporkan dugaan penistaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ET. Daniel Chandra yang juga seorang pengacara menyayangkan ucapan selebgram itu yang dianggap telah menistakan agama Kristen saat live streaming di media sosial Ratu Entok Glosikar. Lantas ia juga mengingatkan kepada masyarakat tidak melakukan ujaran kebencian maupun penistaan agama. Usai melapor, Daniel berharap polisi bergerak cepat menyelidiki dan menangkapnya, meski secara pribadi sudah memaafkan. Terjawab sudah otak bentrok di penjaringan,
bukan gengsi antar suku, Ketua Petir ungkap fakta. Bentrok di Penjaringan Jakarta Utara yang sempat menyeret nama suku Ambon dan Palembang, bukan sama sekali seperti yang diributkan. Dipicu masalah pribadi, bentrok di Penjaringan akhirnya viral sebagai perang antar dua suku yang sama-sama merantau di Jakarta Utara. Hingga akhirnya, Ketua Umum Persatuan Timur Raya Petir, Alex Emmanuel Kaju, membongkar dalang terjadinya ricuh di Penjaringan pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 silam. Seperti diketahui, peristiwa yang berakhir maut ini viral di media sosial dengan sebutan Ambon vs Palembang ini sempat bikin heboh jagat maya. Meski aparat polisi sudah memberikan klarifikasi konflik terjadi bukan karena SARA, kata kunci tersebut kadung melekat di media sosial. Namun, melalui media sosial TikTok, beredar kabar bahwa dalang dibalik ricuh di Penjaringan ini bukan berasal dari Ambon ataupun Palembang. Pada Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 beredar video klarifikasi dari Alex Emmanuel Kaju. Akun TikTok bernama Roteta Bongkar menayangkan duduk persoalan yang terjadi di Penjaringan. Ditegaskannya, peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan perang suku. Selain itu, Alex juga membeberkan permasalahan itu bersumber pada orang sekitar. Permasalahan itu murni dilakukan oleh oknum dan individu yang terjadi secara spontan, bahkan pada peristiwa itu juga ada kejadian kriminal. Menurutnya, korban saat itu hanya datang membantu dan yang punya masalah sebenarnya adalah dari orang lain. Terpisah, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Fauzan Yonadi mengatakan, pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM 42 di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Fakta seorang camat di Lampung yang tertangkap basah, dipergoki sembunyi di kolong meja. Seorang camat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga terlibat dalam kampanye menjelang Pilkada 2024. Pasalnya, dia tertangkap basah membawa alat peraga kampanye, APK, satu pasangan calon. Bahkan dia bersembunyi di bawah meja kerjanya saat digerebek warga. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 5 Oktober 2024, di kantor Kecamatan Negeri Katon. Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihun Najah, membenarkan adanya insiden tersebut. Benar, dari video yang kami terima, yang bersangkutan diduga bersembunyi saat dipergoki warga, ujar Fatih, Senin, 7 Oktober 2024, pagi. Kejadian bermula saat warga di sekitar kantor kecamatan mendapatkan informasi bahwa camat tersebut membawa sejumlah APK milik paslon tertentu. APK tersebut menampilkan gambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira dan M. Antonius. Warga segera memasuki ruangan camat bernama Enggo Pratama dan menemukan dia bersembunyi di bawah meja. Setelah diminta keterangan, warga memeriksa mobil dinas camat tersebut. Saat diperiksa ditemukan 250 banner dengan kayu penyangga serta 41 kaos bergambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira Muhammad Antonius. Semua barang bukti, baik banner maupun kaos, sudah kami amankan, kata Fatih. Calon Wali Kota Prabu Muli Haji Aryan terang-terangan memamerkan 4 istrinya ke publik saat kampanye beberapa waktu lalu. Aryan secara terang-terangan memamerkan 4 istrinya di atas panggung kampanye di wilayah Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Campai, Kota Prabu Muli pada Sabtu 5 Oktober 2024.
Dalam kampanyenya, Haji Arlian yang akrab disapa Cak Arlan menyebut jika dirinya memiliki banyak isteri namun dipertanggungjawabkan dunia dan di akhirat. Ia juga menyebut ada yang munafik di mana menyebut hanya memiliki satu isteri namun simpanan ada di mana-mana. Selain mengakui memiliki 4 isteri, Haji Arlan juga menjelaskan bagaimana memiliki banyak isteri justru bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Jelas hal itu menuai pro dan kontra atas keberanian Haji Arlan saat memamerkan keempat istrinya saat berkampanye sebagai calon wali kota Prabu Muli. Ada pihak yang tidak mendukung, namun tak sedikit pula yang menyebut tokoh karet di Prabu Muli itu sebagai sosok gentleman dan jujur dengan kehidupan pribadinya kepada publik. Banyak yang menyampaikan jika Haji Arlan merupakan sosok yang adil dan tanggung jawab dengan para istri, serta membuat 4 istrinya memiliki kehidupan yang berkecukupan. Namun, selain banyak yang mendukung, banyak juga warga yang tidak mendukung, serta menyelesaikan kampanye menampilkan 4 istri yang dilakukan Arlan tersebut. Bahkan beberapa warganet menyampaikan jika Haji Arlan terpilih bukan tidak mungkin akan menjadi contoh bagi masyarakat dan ASN untuk beristri lebih banyak lagi. Tribuners, Pendi, 40 tahun, warga desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, tewas setelah kepergok melakukan pencurian jengkol. Kejadian berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 sekira pukul 11 siang di desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan. Korban diketahui tewas setelah dikeroyok oleh pemilik kebun. Diketahui pelaku dalam kejadian ini adalah Darmaji, 40 tahun, dan Purwanto, 42 tahun. Keduanya juga warga desa Trianggun Jaya. Kapolres Musirawas AKBP Andi Supriyadi melalui Kasih Humas AKP Herdiansyah membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa pagi 8 Oktober. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut memang terjadi di desa Trianggun Jaya pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Kronologis kejadiannya, pada hari tersebut korban melakukan pencurian jengkol di ladang milik Purwanto sebanyak 2 karung. Perkelahian bermula ketika korban kedapatan pencuri jengkol milik terduga pelaku. Saat mencuri, korban dipergoki oleh Purwanto dan rekannya lalu ditegur oleh pelaku. Korban yang tidak terima ditegur kemudian terlibat perkelahian dengan pelaku. Akibat kejadian tersebut, Pendi meninggal di tempat kejadian perkara dengan luka di sekujur tubuhnya. Kasih Humas menjelaskan bahwa korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kedua pelaku, Purwanto dan Darmaji, juga mengalami luka dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin Musirawas. Dari insiden tersebut, anggota Polsek Muara Lakitan mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, sarung pisau, topi, tas berisi uang, dan beberapa barang lainnya. Polres Musirawas melalui Polsek Muara Lakitan turut menghimbau kepada pihak keluarga korban agar tidak melakukan aksi saling balas. Ratu Entok ngamuk dan berontak saat akan dibawa petugas ke Polda Sumut. Selebgram Ratu Talisa atau Ratu Entok berpotensi tersangka perdana di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut. Informasi yang diterima wartawan dari pihak warga sekitar yang penasaran dengan penampilan Ratu Entok yang telah dijemput penyidik dari kediamannya untuk pemeriksaan di Polda Sumut, Selasa, 8 Oktober 2024. Saat akan dibawa oleh petugas, Ratu Entok memberontak dan bersikeras tidak mau dibawa ke Polda Sumut, diujar sumber warga sekitar di lokasi kediaman Ratu Entok. Hingga saat berita ini ditayangkan, sejumlah penyidik Polda Sumut disebut sumber masih berada di kediaman Ratu Entok. Sebagaimana diketahui, Ratu Entok dilaporkan ke Ditsiber Polda Sumut terkait UU ITE dan dugaan penistaan agama. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi sebelumnya mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Katanya, pihak penyidik sedang mendalami terkait laporan aduan tersebut dan akan segera memanggil terlapor. Kombes Hadi juga meminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi atas video dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ray di akun TikTok-nya. Sebelumnya, selebgram Ratu Entok resmi dilaporkan sejumlah orang ke Polda Sumut. Laporan pertama oleh warga Kota Medan bernama Daniel Chandra Simangunsong, Jumat, 4 Oktober 2024.
Laporan tertuang dalam bukti laporan STPLP B1375X 2024 SPKT Polda Sumut, tertanggal 4 Oktober 2024. Didampingi kuasa hukumnya Andrea Sinambela, Daniel Chandra mengatakan, Ratu Entok dilaporkan dugaan penistaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ET. Daniel Chandra yang juga seorang pengacara menyayangkan ucapan selebgram itu yang dianggap telah menistakan agama Kristen saat live streaming di media sosial Ratu Entok Losikar. Lantas ia juga mengingatkan kepada masyarakat tidak melakukan ujaran kebencian maupun penistaan agama. Usai melapor, Daniel berharap polisi bergerak cepat menyelidiki dan menangkapnya, meski secara pribadi sudah memaafkan. Terjawab sudah otak bentrok di Penjaringan, bukan gengsi antar suku, Ketua Petir ungkap fakta. Bentrok di Penjaringan Jakarta Utara yang sempat menyeret nama suku Ambon dan Palembang, bukan sama sekali seperti yang diributkan. Dipicu masalah pribadi, bentrok di Penjaringan akhirnya viral sebagai perang antar dua suku yang sama-sama merantau di Jakarta Utara. Hingga akhirnya, Ketua Umum Persatuan Timur Raya Petir Alex Emmanuel Kaju, membongkar dalang terjadinya ricuh di Penjaringan pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 silam. Seperti diketahui, peristiwa yang berakhir maut ini viral di media sosial dengan sebutan Ambon vs Palembang ini sempat bikin heboh jagat maya. Meski aparat polisi sudah memberikan klarifikasi konflik terjadi bukan karena SARA, kata kunci tersebut kadung melekat di media sosial. Namun, melalui media sosial TikTok, beredar kabar bahwa dalang dibalik ricuh di Penjaringan ini bukan berasal dari Ambon ataupun Palembang. Pada Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 beredar video klarifikasi dari Alex Emmanuel Kaju. Akun TikTok bernama Rote Tabongkar menayangkan duduk persoalan yang terjadi di Penjaringan. Ditegaskannya, peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan perang suku. Selain itu, Alex juga membeberkan permasalahan itu bersumber pada orang sekitar. Permasalahan itu murni dilakukan oleh oknum dan individu yang terjadi secara spontan, bahkan pada peristiwa itu juga ada kejadian kriminal. Menurutnya, korban saat itu hanya datang membantu dan yang punya masalah sebenarnya adalah dari orang lain. Terpisah, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Fauzan Yonadi mengatakan, pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM 42 di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Fakta seorang camat di Lampung yang tertangkap basah, dipergoki sembunyi di kolong meja. Seorang camat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga terlibat dalam kampanye menjelang Pilkada 2024. Pasalnya, dia tertangkap basah membawa alat peraga kampanye, APK, satu pasangan calon. Bahkan dia bersembunyi di bawah meja kerjanya saat digerebek warga. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 5 Oktober 2024, di kantor Kecamatan Negeri Katon. Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihun Najah, membenarkan adanya insiden tersebut. Benar, dari video yang kami terima, yang bersangkutan diduga bersembunyi saat dipergoki warga, diujar Fatih, Senin, 7 Oktober 2024, pagi. Kejadian bermula saat warga di sekitar kantor kecamatan mendapatkan informasi bahwa camat tersebut membawa sejumlah APK milik paslon tertentu. APK tersebut menampilkan gambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira dan M. Antonius. Warga segera memasuki ruangan camat bernama Enggo Pratama dan menemukan dia bersembunyi di bawah meja.
Setelah diminta keterangan, warga memeriksa mobil dinas camat tersebut. Saat diperiksa ditemukan 250 banner dengan kayu penyangga serta 41 kaos bergambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira Muhammad Antonius. Semua barang bukti, baik banner maupun kaos, sudah kami amankan, kata Fatih. Calon Wali Kota Prabu Muli Haji Aryan terang-terangan memamerkan 4 isterinya ke publik saat kampanye beberapa waktu lalu. Aryan secara terang-terangan memamerkan 4 isterinya di atas panggung kampanye di wilayah Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Campai, Kota Prabu Muli pada Sabtu 5 Oktober 2024. Dalam kampanyenya, Haji Aryan yang akrab disapa Cak Arlan menyebut jika dirinya memiliki banyak istri namun dipertanggungjawabkan dunia dan di akhirat. Ia juga menyebut ada yang munafik di mana menyebut hanya memiliki 1 istri namun simpanan ada di mana-mana. Selain mengakui memiliki 4 istri, Haji Arlan juga menjelaskan bagaimana memiliki banyak istri justru bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Jelas hal itu menuai pro dan kontra atas keberanian Haji Arlan saat memamerkan keempat istrinya saat berkampanye sebagai calon wali kota Prabu Muli. Ada pihak yang tidak mendukung, namun tak sedikit pula yang menyebut tokoh karet di Prabu Muli itu sebagai sosok gentleman dan jujur dengan kehidupan pribadinya kepada publik. Banyak yang menyampaikan jika Haji Arlan merupakan sosok yang adil dan tanggung jawab dengan para istri, serta membuat 4 istrinya memiliki kehidupan yang berkecukupan. Namun, selain banyak yang mendukung, banyak juga warga yang tidak mendukung, serta menyelesaikan kampanye menampilkan 4 istri yang dilakukan Arlan tersebut. Bahkan beberapa warganet menyampaikan jika Haji Arlan terpilih bukan tidak mungkin akan menjadi contoh bagi masyarakat dan ASN untuk beristri lebih banyak lagi. Tribuners, Pendi, 40 tahun, warga desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, tewas setelah kepergok melakukan pencurian jengkol. Kejadian berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 sekira pukul 11 siang di desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan. Korban diketahui tewas setelah dikeroyok oleh pemilik kebun. Diketahui pelaku dalam kejadian ini adalah Darmaji, 40 tahun, dan Purwanto, 42 tahun. Keduanya juga warga desa Trianggun Jaya. Kapolres Musirawas AKBP Andi Supriyadi melalui Kasih Humas AKP Herdiansyah membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa pagi 8 Oktober. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut memang terjadi di desa Trianggun Jaya pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Kronologis kejadiannya, pada hari tersebut korban melakukan pencurian jengkol di ladang milik Purwanto sebanyak 2 karung. Perkelahian bermula ketika korban kedapatan pencuri jengkol milik terduga pelaku. Saat mencuri, korban dipergoki oleh Purwanto dan rekannya lalu ditegur oleh pelaku. Korban yang tidak terima ditegur kemudian terlibat perkelahian dengan pelaku. Akibat kejadian tersebut, Pendi meninggal di tempat kejadian perkara dengan luka di sekujur tubuhnya. Kasih Humas menjelaskan bahwa korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kedua pelaku, Purwanto dan Darmaji, juga mengalami luka dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin Musirawas. Dari insiden tersebut, anggota Polsek Muara Lakitan mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, sarung pisau, topi, tas berisi uang, dan beberapa barang lainnya. Polres Musirawas melalui Polsek Muara Lakitan turut menghimbau kepada pihak keluarga korban agar tidak melakukan aksi saling balas. Ratu Entok ngamuk dan berontak saat akan dibawa petugas ke Polda Sumut. Selebgram Ratu Talisa atau Ratu Entok berpotensi tersangka perdana di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut. Informasi yang diterima wartawan dari pihak warga sekitar yang penasaran dengan penampilan Ratu Entok yang telah dijemput penyidik dari kediamannya untuk pemeriksaan di Polda Sumut, Selasa, 8 Oktober 2024. Saat akan dibawa oleh petugas, Ratu Entok memberontak dan bersikeras tidak mau dibawa ke Polda Sumut, diujar sumber warga sekitar di lokasi kediaman Ratu Entok. Hingga saat berita ini ditayangkan,
Sejumlah penyidik Polda Sumut disebut sumber masih berada di kediaman Ratu Entok. Sebagaimana diketahui, Ratu Entok dilaporkan ke Ditsiber Polda Sumut terkait UU ITE dan dugaan penistaan agama. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi sebelumnya mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Katanya, pihak penyidik sedang mendalami terkait laporan aduan tersebut dan akan segera memanggil terlapor. Kombes Hadi juga meminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi atas video dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ray di akun TikTok-nya. Sebelumnya, selebgram Ratu Entok resmi dilaporkan sejumlah orang ke Polda Sumut. Laporan pertama oleh warga Kota Medan bernama Daniel Chandra Simangunsong, Jumat, 4 Oktober 2024. Laporan tertuang dalam bukti laporan STPLP B1375X 2024 SPKT Polda Sumut, tertanggal 4 Oktober 2024. Didampingi kuasa hukumnya Andrea Sinambela, Daniel Chandra mengatakan, Ratu Entok dilaporkan dugaan penistaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ET. Daniel Chandra yang juga seorang pengacara menyayangkan ucapan selebgram itu yang dianggap telah menistakan agama Kristen saat live streaming di media sosial Ratu Entok Glosikar. Lantas ia juga mengingatkan kepada masyarakat tidak melakukan ujaran kebencian maupun penistaan agama. Usai melapor, Daniel berharap polisi bergerak cepat menyelidiki dan menangkapnya, meski secara pribadi sudah memaafkan. Terjawab sudah otak bentrok di penjaringan, bukan gengsi antar suku, Ketua Petir ungkap fakta. Bentrok di penjaringan Jakarta Utara yang sempat menyeret nama suku Ambon dan Palembang, bukan sama sekali seperti yang diributkan. Dipicu masalah pribadi, bentrok di penjaringan akhirnya viral sebagai perang antar dua suku yang sama-sama merantau di Jakarta Utara. Hingga akhirnya, Ketua Umum Persatuan Timur Raya Petir, Alex Emmanuel Kaju, membongkar dalang terjadinya ricuh di penjaringan pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 silam. Seperti diketahui, peristiwa yang berakhir maut ini viral di media sosial dengan sebutan Ambon vs Palembang ini sempat bikin heboh jagat maya. Meski aparat polisi sudah memberikan klarifikasi konflik terjadi bukan karena SARA, kata kunci tersebut kadung melekat di media sosial. Namun, melalui media sosial TikTok, beredar kabar bahwa dalang dibalik ricuh di penjaringan ini bukan berasal dari Ambon ataupun Palembang. Pada Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 beredar video klarifikasi dari Alex Emmanuel Kaju. Akun TikTok bernama Roteta Bongkar menayangkan duduk persoalan yang terjadi di penjaringan. Ditegaskannya, peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan perang suku. Selain itu, Alex juga membeberkan permasalahan itu bersumber pada orang sekitar. Permasalahan itu murni dilakukan oleh oknum dan individu yang terjadi secara spontan, bahkan pada peristiwa itu juga ada kejadian kriminal. Menurutnya, korban saat itu hanya datang membantu dan yang punya masalah sebenarnya adalah dari orang lain. Terpisah, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Fauzan Yonadi mengatakan, pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM 42 di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Fakta seorang camat di Lampung yang tertangkap basah, dipergoki sembunyi di kolong meja. Seorang camat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga terlibat dalam kampanye menjelang Pilkada 2024. Pasalnya, dia tertangkap basah membawa alat peraga kampanye, APK, satu pasangan calon.
Bahkan dia bersembunyi di bawah meja kerjanya saat digerebek warga. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 5 Oktober 2024, di kantor Kecamatan Negeri Katon. Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihun Najah, membenarkan adanya insiden tersebut. Benar, dari video yang kami terima, yang bersangkutan diduga bersembunyi saat dipergoki warga, ujar Fatih, Senin, 7 Oktober 2024, pagi. Kejadian bermula saat warga di sekitar kantor kecamatan mendapatkan informasi bahwa camat tersebut membawa sejumlah APK milik paslon tertentu. APK tersebut menampilkan gambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira dan M. Antonius. Warga segera memasuki ruangan camat bernama Enggo Pratama dan menemukan dia bersembunyi di bawah meja. Setelah diminta keterangan, warga memeriksa mobil dinas camat tersebut. Saat diperiksa ditemukan 250 banner dengan kayu penyangga serta 41 kaos bergambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira Muhammad Antonius. Semua barang bukti, baik banner maupun kaos, sudah kami amankan, kata Fatih. Calon Wali Kota Prabu Muli Haji Aryan terang-terangan memamerkan 4 istrinya ke publik saat kampanye beberapa waktu lalu. Aryan secara terang-terangan memamerkan 4 istrinya di atas panggung kampanye di wilayah Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Campai, Kota Prabu Muli pada Sabtu 5 Oktober 2024. Dalam kampanyenya, Haji Aryan yang akrab disapa Cak Arlan menyebut jika dirinya memiliki banyak istri namun dipertanggungjawabkan dunia dan di akhirat. Ia juga menyebut ada yang munafik di mana menyebut hanya memiliki 1 istri namun simpanan ada di mana-mana. Selain mengakui memiliki 4 istri, Haji Arlan juga menjelaskan bagaimana memiliki banyak istri justru bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Jelas hal itu menuai pro dan kontra atas keberanian Haji Arlan saat memamerkan keempat istrinya saat berkampanye sebagai calon wali kota Prabu Muli. Ada pihak yang tidak mendukung, namun tak sedikit pula yang menyebut tokoh karet di Prabu Muli itu sebagai sosok gentleman dan jujur dengan kehidupan pribadinya kepada publik. Banyak yang menyampaikan jika Haji Arlan merupakan sosok yang adil dan tanggung jawab dengan para istri, serta membuat 4 istrinya memiliki kehidupan yang berkecukupan. Namun, selain banyak yang mendukung, banyak juga warga yang tidak mendukung, serta menyelesaikan kampanye menampilkan 4 istri yang dilakukan Arlan tersebut. Bahkan beberapa warganet menyampaikan jika Haji Arlan terpilih bukan tidak mungkin akan menjadi contoh bagi masyarakat dan ASN untuk beristri lebih banyak lagi. Tribuners, Pendi, 40 tahun, warga desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, tewas setelah kepergok melakukan pencurian jengkol. Kejadian berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 sekira pukul 11 siang di desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan. Korban diketahui tewas setelah dikeroyok oleh pemilik kebun. Diketahui pelaku dalam kejadian ini adalah Darmaji, 40 tahun, dan Purwanto, 42 tahun. Keduanya juga warga desa Trianggun Jaya. Kapolres Musirawas AKBP Andi Supriyadi melalui Kasih Humas AKP Herdiansyah membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa pagi 8 Oktober. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut memang terjadi di desa Trianggun Jaya pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Kronologis kejadiannya, pada hari tersebut korban melakukan pencurian jengkol di ladang milik Purwanto sebanyak 2 karung. Perkelahian bermula ketika korban kedapatan pencuri jengkol milik terduga pelaku. Saat mencuri, korban dipergoki oleh Purwanto dan rekannya lalu ditegur oleh pelaku. Korban yang tidak terima ditegur kemudian terlibat perkelahian dengan pelaku. Akibat kejadian tersebut, Pendi meninggal di tempat kejadian perkara dengan luka di sekujur tubuhnya. Kasih Humas menjelaskan bahwa korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kedua pelaku, Purwanto dan Darmaji, juga mengalami luka dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin Musirawas. Dari insiden tersebut, anggota Polsek Muara Lakitan mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, sarung pisau, topi, tas berisi uang, dan beberapa barang lainnya. Polres Musirawas melalui Polsek Muara Lakitan turut menghimbau kepada pihak keluarga korban agar tidak melakukan aksi saling balas.
Ratu entok ngamuk dan berontak saat akan dibawa petugas ke Polda Sumut. Selebgram Ratu Talisa atau Ratu Entok berpotensi tersangka perdana di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut. Informasi yang diterima wartawan dari pihak warga sekitar yang penasaran dengan penampilan Ratu Entok yang telah dijemput penyidik dari kediamannya untuk pemeriksaan di Polda Sumut, Selasa, 8 Oktober 2024. Saat akan dibawa oleh petugas, Ratu Entok memberontak dan bersikeras tidak mau dibawa ke Polda Sumut, diujar sumber warga sekitar di lokasi kediaman Ratu Entok. Hingga saat berita ini ditayangkan, sejumlah penyidik Polda Sumut disebut sumber masih berada di kediaman Ratu Entok. Sebagaimana diketahui, Ratu Entok dilaporkan ke Ditsiber Polda Sumut terkait UU ITE dan dugaan penistaan agama. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi sebelumnya mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Katanya, pihak penyidik sedang mendalami terkait laporan aduan tersebut dan akan segera memanggil terlapor. Kombes Hadi juga meminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi atas video dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ray di akun TikTok-nya. Sebelumnya, selebgram Ratu Entok resmi dilaporkan sejumlah orang ke Polda Sumut. Laporan pertama oleh warga Kota Medan bernama Daniel Chandra Simangunsong, Jumat, 4 Oktober 2024. Laporan tertuang dalam bukti laporan STPLP B1375X 2024 SPKT Polda Sumut, tertanggal 4 Oktober 2024. Didampingi kuasa hukumnya Andrea Sinambela, Daniel Chandra mengatakan, Ratu Entok dilaporkan dugaan penistaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ET. Daniel Chandra yang juga seorang pengacara menyayangkan ucapan selebgram itu yang dianggap telah menistakan agama Kristen saat live streaming di media sosial Ratu Entok Glosikar. Lantas ia juga mengingatkan kepada masyarakat tidak melakukan ujaran kebencian maupun penistaan agama. Usai melapor, Daniel berharap polisi bergerak cepat menyelidiki dan menangkapnya, meski secara pribadi sudah memaafkan. Terjawab sudah otak bentrok di penjaringan, bukan gengsi antar suku, Ketua Petir ungkap fakta. Bentrok di penjaringan Jakarta Utara yang sempat menyeret nama suku Ambon dan Palembang, bukan sama sekali seperti yang diributkan. Dipicu masalah pribadi, bentrok di penjaringan akhirnya viral sebagai perang antar dua suku yang sama-sama merantau di Jakarta Utara. Hingga akhirnya, Ketua Umum Persatuan Timur Raya Petir, Alex Emmanuel Kaju, membongkar dalang terjadinya ricuh di penjaringan pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 silam. Seperti diketahui, peristiwa yang berakhir maut ini viral di media sosial dengan sebutan Ambon vs Palembang ini sempat bikin heboh jagat maya. Meski aparat polisi sudah memberikan klarifikasi konflik terjadi bukan karena SARA, kata kunci tersebut kadung melekat di media sosial. Namun, melalui media sosial TikTok, beredar kabar bahwa dalang di balik ricuh di penjaringan ini bukan berasal dari Ambon ataupun Palembang. Pada Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 beredar video klarifikasi dari Alex Emmanuel Kaju. Akun TikTok bernama Roteta Bongkar menayangkan duduk persoalan yang terjadi di penjaringan. Ditegaskannya, peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan perang suku. Selain itu, Alex juga membeberkan permasalahan itu bersumber pada orang sekitar. Permasalahan itu murni dilakukan oleh oknum dan individu yang terjadi secara spontan, bahkan pada peristiwa itu juga ada kejadian kriminal. Menurutnya, korban saat itu hanya datang membantu dan yang punya masalah sebenarnya adalah dari orang lain. Terpisah, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Fauzan Yonadi mengatakan, pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM 42 di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan,
Salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Fakta seorang camat di Lampung yang tertangkap basah, dipergoki sembunyi di kolong meja. Seorang camat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga terlibat dalam kampanye menjelang Pilkada 2024. Pasalnya, dia tertangkap basah membawa alat peraga kampanye, APK, satu pasangan calon. Bahkan dia bersembunyi di bawah meja kerjanya saat digerebek warga. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 5 Oktober 2024, di kantor Kecamatan Negeri Katon. Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihun Najah, membenarkan adanya insiden tersebut. Benar, dari video yang kami terima, yang bersangkutan diduga bersembunyi saat dipergoki warga, diujar Fatih, Senin, 7 Oktober 2024, pagi. Kejadian bermula saat warga di sekitar kantor kecamatan mendapatkan informasi bahwa camat tersebut membawa sejumlah APK milik paslon tertentu. APK tersebut menampilkan gambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira dan M. Antonius. Warga segera memasuki ruangan camat bernama Enggo Pratama dan menemukan dia bersembunyi di bawah meja. Setelah diminta keterangan, warga memeriksa mobil dinas camat tersebut. Saat diperiksa ditemukan 250 banner dengan kayu penyangga serta 41 kaos bergambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira Muhammad Antonius. Semua barang bukti, baik banner maupun kaos, sudah kami amankan, kata Fatih. Calon Wali Kota Prabu Muli Haji Aryan terang-terangan memamerkan 4 istrinya ke publik saat kampanye beberapa waktu lalu. Aryan secara terang-terangan memamerkan 4 istrinya di atas panggung kampanye di wilayah Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Campai, Kota Prabu Muli pada Sabtu 5 Oktober 2024. Dalam kampanyenya, Haji Aryan yang akrab disapa Cak Arlan menyebut jika dirinya memiliki banyak istri namun dipertanggungjawabkan dunia dan di akhirat. Ia juga menyebut ada yang munafik di mana menyebut hanya memiliki 1 istri namun simpanan ada di mana-mana. Selain mengakui memiliki 4 istri, Haji Arlan juga menjelaskan bagaimana memiliki banyak istri justru bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Jelas hal itu menuai pro dan kontra atas keberanian Haji Arlan saat memamerkan keempat istrinya saat berkampanye sebagai calon wali kota Prabu Muli. Ada pihak yang tidak mendukung, namun tak sedikit pula yang menyebut tokoh karet di Prabu Muli itu sebagai sosok gentleman dan jujur dengan kehidupan pribadinya kepada publik. Banyak yang menyampaikan jika Haji Arlan merupakan sosok yang adil dan tanggung jawab dengan para istri, serta membuat 4 istrinya memiliki kehidupan yang berkecukupan. Namun, selain banyak yang mendukung, banyak juga warga yang tidak mendukung, serta menyelesaikan kampanye menampilkan 4 istri yang dilakukan Arlan tersebut. Bahkan beberapa warganet menyampaikan jika Haji Arlan terpilih bukan tidak mungkin akan menjadi contoh bagi masyarakat dan ASN untuk beristri lebih banyak lagi. Tribuners, Pendi, 40 tahun, warga desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, tewas setelah kepergok melakukan pencurian jengkol. Kejadian berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 sekira pukul 11 siang di desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan. Korban diketahui tewas setelah dikeroyok oleh pemilik kebun. Diketahui pelaku dalam kejadian ini adalah Darmaji, 40 tahun, dan Purwanto, 42 tahun. Keduanya juga warga desa Trianggun Jaya. Kapolres Musirawas AKBP Andi Supriyadi melalui Kasih Humas AKP Herdiansyah membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa pagi 8 Oktober. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut memang terjadi di desa Trianggun Jaya pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Kronologis kejadiannya, pada hari tersebut korban melakukan pencurian jengkol di ladang milik Purwanto sebanyak 2 karung. Perkelahian bermula ketika korban kedapatan pencuri jengkol milik terduga pelaku. Saat mencuri, korban dipergoki oleh Purwanto dan rekannya lalu ditegur oleh pelaku. Korban yang tidak terima ditegur kemudian terlibat perkelahian dengan pelaku. Akibat kejadian tersebut, Pendi meninggal di tempat kejadian perkara dengan luka di sekujur tubuhnya.
Kasih Humas menjelaskan bahwa korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kedua pelaku, Purwanto dan Darmaji, juga mengalami luka dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin Musirawas. Dari insiden tersebut, anggota Polsek Muara Lakitan mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, sarung pisau, topi, tas berisi uang, dan beberapa barang lainnya. Polres Musirawas melalui Polsek Muara Lakitan turut menghimbau kepada pihak keluarga korban agar tidak melakukan aksi saling balas. Ratu Entok ngamuk dan berontak saat akan dibawa petugas ke Polda Sumut. Selebgram Ratu Talisa atau Ratu Entok berpotensi tersangka perdana di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut. Informasi yang diterima wartawan dari pihak warga sekitar yang penasaran dengan penampilan Ratu Entok yang telah dijemput penyidik dari kediamannya untuk pemeriksaan di Polda Sumut, Selasa, 8 Oktober 2024. Saat akan dibawa oleh petugas, Ratu Entok memberontak dan bersikeras tidak mau dibawa ke Polda Sumut, diujar sumber warga sekitar di lokasi kediaman Ratu Entok. Hingga saat berita ini ditayangkan, sejumlah penyidik Polda Sumut disebut sumber masih berada di kediaman Ratu Entok. Sebagaimana diketahui, Ratu Entok dilaporkan ke Ditsiber Polda Sumut terkait UU ITE dan dugaan penistaan agama. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi sebelumnya mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Katanya, pihak penyidik sedang mendalami terkait laporan aduan tersebut dan akan segera memanggil terlapor. Kombes Hadi juga meminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi atas video dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ray di akun TikTok-nya. Sebelumnya, selebgram Ratu Entok resmi dilaporkan sejumlah orang ke Polda Sumut. Laporan pertama oleh warga Kota Medan bernama Daniel Chandra Simangunsong, Jumat, 4 Oktober 2024. Laporan tertuang dalam bukti laporan STPLP B1375X 2024 SPKT Polda Sumut, tertanggal 4 Oktober 2024. Didampingi kuasa hukumnya Andrea Sinambela, Daniel Chandra mengatakan, Ratu Entok dilaporkan dugaan penistaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ET. Daniel Chandra yang juga seorang pengacara menyayangkan ucapan selebgram itu yang dianggap telah menistakan agama Kristen saat live streaming di media sosial Ratu Entok Glosikar. Lantas ia juga mengingatkan kepada masyarakat tidak melakukan ujaran kebencian maupun penistaan agama. Usai melapor, Daniel berharap polisi bergerak cepat menyelidiki dan menangkapnya, meski secara pribadi sudah memaafkan. Terjawab sudah otak bentrok di penjaringan, bukan gengsi antar suku, Ketua Petir ungkap fakta. Bentrok di penjaringan Jakarta Utara yang sempat menyeret nama suku Ambon dan Palembang, bukan sama sekali seperti yang diributkan. Dipicu masalah pribadi, bentrok di penjaringan akhirnya viral sebagai perang antar dua suku yang sama-sama merantau di Jakarta Utara. Hingga akhirnya, Ketua Umum Persatuan Timur Raya Petir Alex Emmanuel Kaju membongkar dalang terjadinya ricuh di penjaringan pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 silam. Seperti diketahui, peristiwa yang berakhir maut ini viral di media sosial dengan sebutan Ambon vs Palembang ini sempat bikin heboh jagat maya. Meski aparat polisi sudah memberikan klarifikasi konflik terjadi bukan karena SARA, kata kunci tersebut kadung melekat di media sosial. Namun, melalui media sosial TikTok, beredar kabar bahwa dalang dibalik ricuh di penjaringan ini bukan berasal dari Ambon ataupun Palembang. Pada Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 beredar video klarifikasi dari Alex Emmanuel Kaju. Akun TikTok bernama Roteta Bongkar menayangkan duduk persoalan yang terjadi di penjaringan. Ditegaskannya, peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan perang suku. Selain itu, Alex juga membeberkan permasalahan itu bersumber pada orang sekitar. Permasalahan itu murni dilakukan oleh oknum dan individu yang terjadi secara spontan, bahkan pada peristiwa itu juga ada kejadian kriminal. Menurutnya, korban saat itu hanya datang membantu dan yang punya masalah sebenarnya adalah dari orang lain. Terpisah, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Fauzan Yonadi mengatakan, pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM 42 di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA.
Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Fakta seorang camat di Lampung yang tertangkap basah, dipergoki sembunyi di kolong meja. Seorang camat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga terlibat dalam kampanye menjelang Pilkada 2024. Pasalnya, dia tertangkap basah membawa alat peraga kampanye, APK, satu pasangan calon. Bahkan dia bersembunyi di bawah meja kerjanya saat digerebek warga. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 5 Oktober 2024, di kantor Kecamatan Negeri Katon. Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihun Najah, membenarkan adanya insiden tersebut. Benar, dari video yang kami terima, yang bersangkutan diduga bersembunyi saat dipergoki warga, ujar Fatih, Senin, 7 Oktober 2024, pagi. Kejadian bermula saat warga di sekitar kantor kecamatan mendapatkan informasi bahwa camat tersebut membawa sejumlah APK milik paslon tertentu. APK tersebut menampilkan gambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira dan M. Antonius. Warga segera memasuki ruangan camat bernama Enggo Pratama dan menemukan dia bersembunyi di bawah meja. Setelah diminta keterangan, warga memeriksa mobil dinas camat tersebut. Saat diperiksa ditemukan 250 banner dengan kayu penyangga serta 41 kaos bergambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira Muhammad Antonius. Semua barang bukti, baik banner maupun kaos, sudah kami amankan, kata Fatih. Calon Wali Kota Prabu Muli Haji Aryan terang-terangan memamerkan 4 isterinya ke publik saat kampanye beberapa waktu lalu. Aryan secara terang-terangan memamerkan 4 isterinya di atas panggung kampanye di wilayah Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Campai, Kota Prabu Muli pada Sabtu 5 Oktober 2024. Dalam kampanyenya, Haji Aryan yang akrab disapa Cak Arlan menyebut jika dirinya memiliki banyak istri namun dipertanggungjawabkan dunia dan di akhirat. Ia juga menyebut ada yang munafik di mana menyebut hanya memiliki 1 istri namun simpanan ada di mana-mana. Selain mengakui memiliki 4 istri, Haji Arlan juga menjelaskan bagaimana memiliki banyak istri justru bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Jelas hal itu menuai pro dan kontra atas keberanian Haji Arlan saat memamerkan ke-4 istrinya saat berkampanye sebagai calon wali kota Prabu Muli. Ada pihak yang tidak mendukung, namun tak sedikit pula yang menyebut tokoh karet di Prabu Muli itu sebagai sosok gentleman dan jujur dengan kehidupan pribadinya kepada publik. Banyak yang menyampaikan jika Haji Arlan merupakan sosok yang adil dan tanggung jawab dengan para istri, serta membuat 4 istrinya memiliki kehidupan yang berkecukupan. Namun, selain banyak yang mendukung, banyak juga warga yang tidak mendukung, serta menyelesaikan kampanye menampilkan 4 istri yang dilakukan Arlan tersebut. Bahkan beberapa warganet menyampaikan jika Haji Arlan terpilih bukan tidak mungkin akan menjadi contoh bagi masyarakat dan ASN untuk beristri lebih banyak lagi. Tribuners, Pendi, 40 tahun, warga desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, tewas setelah kepergok melakukan pencurian jengkol. Kejadian berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 sekira pukul 11 siang di desa Trianggun Jaya,
Kecamatan Muara Lakitan. Korban diketahui tewas setelah dikeroyok oleh pemilik kebun. Diketahui pelaku dalam kejadian ini adalah Darmaji 40 tahun dan Purwanto 42 tahun. Keduanya juga warga desa Trianggun Jaya. Kapolres Musirawas AKBP Andi Supriyadi melalui Kasih Humas AKP Herdiansyah membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa pagi 8 Oktober. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut memang terjadi di desa Trianggun Jaya pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Kronologis kejadiannya, pada hari tersebut korban melakukan pencurian jengkol di ladang milik Purwanto sebanyak 2 karung. Perkelahian bermula ketika korban kedapatan pencuri jengkol milik terduga pelaku. Saat mencuri, korban dipergoki oleh Purwanto dan rekannya lalu ditegur oleh pelaku. Korban yang tidak terima ditegur kemudian terlibat perkelahian dengan pelaku. Akibat kejadian tersebut, Pendi meninggal di tempat kejadian perkara dengan luka di sekujur tubuhnya. Kasih Humas menjelaskan bahwa korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kedua pelaku, Purwanto dan Darmaji, juga mengalami luka dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin Musirawas. Dari insiden tersebut, anggota Polsek Muara Lakitan mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, sarung pisau, topi, tas berisi uang, dan beberapa barang lainnya. Polres Musirawas melalui Polsek Muara Lakitan turut menghimbau kepada pihak keluarga korban agar tidak melakukan aksi saling balas. Ratu Entok ngamuk dan berontak saat akan dibawa petugas ke Polda Sumut. Selebgram Ratu Talisa atau Ratu Entok berpotensi tersangka perdana di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut. Informasi yang diterima wartawan dari pihak warga sekitar yang penasaran dengan penampilan Ratu Entok yang telah dijemput penyidik dari kediamannya untuk pemeriksaan di Polda Sumut, Selasa, 8 Oktober 2024. Saat akan dibawa oleh petugas, Ratu Entok memberontak dan bersikeras tidak mau dibawa ke Polda Sumut, diujar sumber warga sekitar di lokasi kediaman Ratu Entok. Hingga saat berita ini ditayangkan, sejumlah penyidik Polda Sumut disebut sumber masih berada di kediaman Ratu Entok. Sebagaimana diketahui, Ratu Entok dilaporkan ke Ditsiber Polda Sumut terkait UU ITE dan dugaan penistaan agama. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi sebelumnya mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Katanya, pihak penyidik sedang mendalami terkait laporan aduan tersebut dan akan segera memanggil terlapor. Kombes Hadi juga meminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi atas video dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ray di akun TikTok-nya. Sebelumnya, selebgram Ratu Entok resmi dilaporkan sejumlah orang ke Polda Sumut. Laporan pertama oleh warga Kota Medan bernama Daniel Chandra Simangunsong, Jumat, 4 Oktober 2024. Laporan tertuang dalam bukti laporan STPLP B1375X 2024 SPKT Polda Sumut, tertanggal 4 Oktober 2024. Didampingi kuasa hukumnya Andrea Sinambela, Daniel Chandra mengatakan, Ratu Entok dilaporkan dugaan penistaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ET. Daniel Chandra yang juga seorang pengacara menyayangkan ucapan selebgram itu yang dianggap telah menistakan agama Kristen saat live streaming di media sosial Ratu Entok Glosikar. Lantas ia juga mengingatkan kepada masyarakat tidak melakukan ujaran kebencian maupun penistaan agama. Usai melapor, Daniel berharap polisi bergerak cepat menyelidiki dan menangkapnya, meski secara pribadi sudah memaafkan. Terjawab sudah otak bentrok di penjaringan, bukan gengsi antar suku, Ketua Petir ungkap fakta. Bentrok di penjaringan Jakarta Utara yang sempat menyeret nama suku Ambon dan Palembang, bukan sama sekali seperti yang diributkan. Dipicu masalah pribadi, bentrok di penjaringan akhirnya viral sebagai perang antar dua suku yang sama-sama merantau di Jakarta Utara. Hingga akhirnya, Ketua Umum Persatuan Timur Raya Petir, Alex Emmanuel Kaju, membongkar dalang terjadinya ricuh di penjaringan pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 silam. Seperti diketahui, peristiwa yang berakhir maut ini viral di media sosial dengan sebutan Ambon vs Palembang ini sempat bikin heboh jagat maya. Meski aparat polisi sudah memberikan klarifikasi konflik terjadi bukan karena SARA, kata kunci tersebut kadung melekat di media sosial. Namun, melalui media sosial TikTok,
Beredar kabar bahwa dalang dibalik ricuh di Penjaringan ini bukan berasal dari Ambon ataupun Palembang. Pada Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 beredar video klarifikasi dari Alex Emmanuel Kaju. Akun TikTok bernama Roteta Bongkar menayangkan duduk persoalan yang terjadi di Penjaringan. Ditegaskannya, peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan perang suku. Selain itu, Alex juga membeberkan permasalahan itu bersumber pada orang sekitar. Permasalahan itu murni dilakukan oleh oknum dan individu yang terjadi secara spontan, bahkan pada peristiwa itu juga ada kejadian kriminal. Menurutnya, korban saat itu hanya datang membantu dan yang punya masalah sebenarnya adalah dari orang lain. Terpisah, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Fauzan Yonadi mengatakan, pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM 42 di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang deket S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Fakta seorang camat di Lampung yang tertangkap basah, dipergoki sembunyi di kolong meja. Seorang camat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga terlibat dalam kampanye menjelang Pilkada 2024. Pasalnya, dia tertangkap basah membawa alat peraga kampanye, APK, satu pasangan calon. Bahkan dia bersembunyi